Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ceramah yang masya-Allah menarik Bapak Fikri Ontan ya. Saya tertarik dengan kata-kata bahasa Arab itu as-sabiqun as-sabiqun, berburu-buru dalam segala hal, bukan makan aja Pak ya. Everything Allah memuji orang selalu berburu-buru ya, salat berburu-buru ya. Sebelum kita teruskan tentang 5 M's kunci selamat, tentang nuzul Quran ya, kita selalu di Indonesia dirayakan tiap tanggal berapa? 17 ya. Sebetulnya itu sudah tradisi, bukan berarti Quran diturunkan tanggal 17 ya. Anak-anak mungkin di luar aja biar. Coba perhatikan ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, the night of power. Kapan the night of power itu? The best tafsir Quran is menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Jawabannya di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran pada malam yang penuh berkah. So the night of power is the blessed night, right? But it's not jelas yet, right? Belum jelas juga kan? Kapan itu? Jawabannya di surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana pada malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Dan itu bukan Iqra ya. Iqra bukan di bulan Ramadan. Bahasa Arab ada dua kata untuk menunjukkan turun Quran. Unzila pakai alif, ada nazala atau nuzila nggak pakai alif. Setiap kita baca Quran, kalau ada alifnya berarti Allah berbicara tentang the whole Quran. Ayat unzila berarti apa? Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Nas. Unzila. Kalau nazala berarti Allah bicara masalah satu surat, 5 ayat, 1 ayat. Nazala bihir ruhul amin. Ya, karena yang pertama turun 5 ayat kan, Iqra itu. Berarti ini Allah cerita kapan? Cerita turunnya Quran setelah keseluruhan. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke langit pertama. Khalas. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya dari langit pertama kepada Nabi Muhammad berapa lama? 23 tahun. Dimulai dengan surat Iqra. Jadi kita merayakan turunnya seluruh Al-Quran. Dan semua buku kitab suci turun pada bulan Ramadan. Taurat, Injil, Suhuf, Zabur juga pada bulan Ramadan. Dan semua nabi yang menerima kitab suci ketika turun dia berpuasa. Maka Nabi pun berpuasa. Ya. Jadi penyakit puasa itu adalah merayakan turunnya Al-Quran. Nah, kapan Quran itu turun? Ya. Dalam Quran nggak ada lagi tuh sampai situ dah. Nah, kalau Quran nggak ada, kita lihat dari mana? Ke hadis kan? Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadar fi ashur awakhir. Carilah the last 10 of Ramadan pada 10 terakhir. Terutama pada hari-hari ganjil. Ya, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir terutama pada hari-hari ganjil. But never play gambling. Ada orang gitu. Kewe cina. 27. How do you know? Ya, harus siap dari awal. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah
Ya, ayat berikutnya 86 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padamu hai Muhammad tentang aku, katakan aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, merespon doa orang yang berdoa kepadaku. Di sini ada 3 unsur ya. Unsur Allah ini, unsur doa, dan unsur orang yang berdoa. Kalau kita ingin mengajukan sebuah proposal, plan, right? Gimana Pak? Yang pertama, proposalnya mesti bagus, well organized, right? Supaya bisa meyakinkan, supaya di-hire kita. Yang kedua apa? Apa? Orang yang menyampaikan, the one who present, right? Mesti orang yang bagus, bukan orang yang apa, suka penipu. Karena sebelum kita mengajukan juga dia sudah cek tuh di Google, Farhad, Farhad, dilihat tuh, semua ada, your background is there, dilihat ya. Kalau dia pernah nipu nih, ini pernah ini, meskipun kita hebat bagaimanapun, right? Allah sebagai tempat kita mengajukan proposal. Right? Proposalnya mesti bagus, kemudian yang menyampaikan juga mesti orang yang jujur, yang bisa meyakinkan. Right? Ada satu faktor lagi yang perlu kita perhatikan, apa itu? Suppose proposalnya bagus, right? Kemudian orangnya bisa meyakinkan, apa yang diperlukan supaya diterima? Timing. You have to know the timing. Nah, sama juga ketika kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, kita lagi ngajukan proposal sama Allah Subhanahu wa taala. And where's the best timing? The last day. Karena Allah lagi offer. I'm ready. I'm this is a good time to come to me. Right? So therefore Nabi Muhammad SAW mengambil kesempatan. Wal akifuna fil masajid. Ayat berikutnya apa? Allah memuji siapa? Wal akifuna fil masjid, orang yang beritikaf di masjid. So he know the timing. This is the timing because there's the angel will come. Masjid is guarantee. Right? Oleh karena itu kita usahakan untuk mengadakan itikaf baik laki maupun perempuan. Itikaf itu sebaiknya memang dari mulai asar hari Minggu sampai hari raya. Itu Nabi ya. Tapi karena kita ini banyak ada kerjaan sebagainya, paling tidak kita tiap ke masjid niat i'tikaf. Masjid mana aja? Even 2 hours. Right? Ya. Diusahakan pada malam ganjil kalau kita bisa tinggal di masjid. Kita lupakan semua. Ya, karena Nabi mengatakan di antara 7 orang yang akan dapat naungan pada saat ada naungan kecuali dengan Allah, siapa itu? Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya ketika di masjid lupa semuanya. Baik. Itulah sedikit tentang Al-Qur'an. Kita kembali kepada subjek kita tentang apa, Bu? 5 M's. 5 kunci selamat. Kita sudah bahas apa? Apa yang pertama? Mu'ahadah. Making commitment, right? Renew our agreement with Allah Subhanahu wa taala melalui salat, melalui ibadah lainnya. Apa yang kedua kemarin? Muhasabah. Kita selalu mengadakan introspeksi, evaluation, right? Yang ketiga adalah al-muraqabah. Muraqabah is watching over oneself. Muraqabah being on guard of what we did and feeling that Allah is with us all the time. Selalu merasakan being on guard of what we did. Selalu kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Selalu mengadakan perasaan bahwa Allah adalah watching you. Ya, Allah selalu bersama. Ya, kayak iklannya Coca-Cola apa? Di mana saja, kapan saja. Ya.
Allah mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu raqib, artinya watching you, melihat kita, memandang kita. Makanya bahasa Arabnya di airport ada namanya apa? Tower control ya. Itu bahasa Arabnya muraqabah. Sama, muraqabah. Karena semua pesawat yang naik itu kelihatan kan? Itu muraqabah. Ya. Makanya Nabi kalau bangun malam mau tahajud, apa doanya pertama? Dibilang, Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani. Ya Allah, Engkau mendengar suaraku, Engkau melihat tempatku. Wa ta'lamu sirri wa alaniyati. Engkau tahu apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku beberkan. Engkau tahu semua. Tahajud ya, Nabi kalau mau bangun begitu. Dia pandang ke langit, Allah, Engkau mendengar suaraku, Engkau melihat tempatku, Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Ya, itu Nabi. Ulang nanti saya kirim insyaallah. Ya. Kemudian, muraqabah ini mesti diterapkan sejak dini, sejak anak masih kecil. Bahwa Allah selalu melihatmu, memandangmu. Ada malaikat yang mencatatmu sejak kecil itu. And the best through what? Story. Saya akan bacakan beberapa kisah, nanti kisahkan kepada anak-anak. Saya masih ingat waktu masih kecil, umur 7 tahun di sekolah, madrasah dulu. Seorang guru cerita. Jadi ada seorang guru, dia senang sama satu anak aja itu. Spesial. Temannya kaget. Kenapa kok ini dibedakan katanya? Kamu ingin tahu katanya? Ya. Besoknya dia bawa 40 ayam, dikasih sama semua muridnya, harus dipotong di tempat yang tidak ada yang mengetahui. Pergi semua. Besoknya pulang bawa ayam mati, ditanya, di mana kamu sembelih? Oh, saya di hutan. Ada yang lihat. Kamu? Saya di guha. Kamu? Murid yang dia selalu puji itu bawa apa? Ayam hidup. Loh, kenapa nggak disembah? Nggak disembelih? Nggak bisa katanya. Kemanapun aku pergi selalu dilihatnya, selalu dia ada. Siapa itu? Allah. Lihat tuh. Saya bilang apa? Ya. Ada lagi seorang tukang kebun namanya Mubarak. Tuannya itu orang kaya, juga ahli agama, akhlaknya baik. Mubarak, coba kamu pergi ke sana, jaga kebun saya itu. Pergi Mubarak. Setelah mungkin 6 bulan, tuannya ingin lihat keadaan kebunnya. Hei Mubarak, gimana kebun? Alhamdulillah rapi. Coba saya minta buah. Kasih buah-buahan. Asam semua. Hei Mubarak, minta yang manis. Pergi lagi, kasih lagi, asam lagi. Mubarak, yang manis. Sampai 3 kali. Mubarak, kamu nggak tahu mana yang manis, yang matang, yang nggak matang? Enggak katanya. Loh, kenapa? Saya nggak pernah merasakan. Bohong kamu. Ditanya semua tukang kebun semua, benar. Tidak pernah melihat Mubarak makan 1 buah pun. Loh, kenapa? Ya waktu kamu nyuruh kepada saya, Mubarak tolong jaga kebun itu, bukan makan. Saya disuruh jaga, subhanallah. Padahal kalau dia makan ada yang ngelihat kan, tapi ini muraqabah. Dia tanya, Mubarak, saya ini punya anak gadis, cantik, ya, pinter, akhlaknya baik. Kira-kira siapa yang pantas untuk mengawini anak saya? Bilang, Tuan, orang jahiliyah dulu kalau ngawinkan anaknya itu karena keturunan. Keturunan yang tinggi, keturunan menak, itu baru dikawinkan anaknya. Orang Yahudi kebanyakan dia mengawinkan anaknya karena harta. Orang Kristen karena kecantikan. Zaman sekarang karena harta dan kedudukan. Terserah Anda. Gitu kan? Zaman Nabi dulu orang kawin karena agama dan akhlak. Dipandang Mubarak. Hei Mubarak, saya kira nggak ada yang pantas untuk mengawini anak saya kecuali kamu. Abdi mah tukang kebun. Enggak. Kata Mubarak, tanya dulu sama anakmu.
Nanya sama anaknya, diterangkan tentang gimana kejujuran Mubarak, mau anaknya. Anak kita mau nggak? Tukang kebun. Terkira-kira bapak masya kawin. Itu Mubarak kan rasanya hamba sahaya, dia dibebaskan dan kebunnya dikasih sama Mubarak. Bayangkan pahala muraqabah di dunia. Dapat istri cantik, agamanya kuat, akhlaknya baik. Ya. Dari perkawinan ini lahir seorang ulama besar. Siapa itu? Abdullah ibn Mubarak. Kalau bapak Google, coba Abdullah bin Mubarak akan lihat sejarahnya. Seorang ahli ibadah, orang alim. Ya, orang semua memuji dia. Dari apa itu? Dari hasil perkawinan bibit unggul apa istilahnya? Ya. Ya. Ada lagi seorang, tadi saya ceritakan kepada anak-anak di sini, Nu'man namanya. Lagi jalan dia, rupanya lapar, haus. Ya, ada buah apel, diambil. Bawa dimakan setengah, ingat ya Allah, ini punya siapa apel ini? Ada tukang kebun. Pak, maaf Pak, saya tadi makan apel ini. Mohon dihalalkan. Apel satu aja. Ya, saya kan tukang kebun aja. Loh, siapa yang punya? Jauh di sana. Di mana alamatnya? Udah. Kamu sehari semalam ke sana itu tempat dia? Enggak, mana alamatnya? Misalnya di sini jalan sekecil mana? Sandiago misalnya, jauh. Zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada apa. Jalan dia. Sampai di tempatnya, diketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu kebun yang di sana kebun Bapak? Enggak, iya. Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya lapar, ini saya makan setengah. Mohon dihalalkan ya. Coba kalau ibu gimana? Orang jalan dari LA ke San Diego hanya minta dihalalkan ini. Ini kan orang luar biasa kan? Makanya akhirnya dibilang, saya akan maafkan dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu mesti mengawini anak saya. Ya Allah, mungkin perawan tua ya, dikasih sama saya. Tapi sebelum kamu setuju atau enggak, kamu mesti tahu anak saya ini buta, tuli, bisu. Ya Allah, kawin dengan perempuan yang buta, tuli, bisu. Lihat, kena muraqabah tadi ya, kena takut nggak dihalalkan, mangga wae. Jadi akad nikah, zaman dulu kan kadang-kadang nggak lihat siapa. Tuh, itu istrimu di kamar itu, namanya Fatimah. Waktu masuk dia baca salam gak ya? Kan tuli kan? Baca aja kan, malaikat yang jawab. Buka pintu, dibuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jawab. Ini kamar Fatimah, gak lihat? Loh, bapakmu katanya kamu tuli. Betul. Telinga saya tuli dari semua yang diharamkan Allah SWT. Jadi nggak pernah kalau orang ngomongin orang ditutup dia. Right? Kan bapak bilang saya juga buta. Ya, kok bisa lihat? Cantik perempuannya. Dia bilang, iya, mata saya buta dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kan dia bilang bisu kan? Iya, mulut saya bisu dari kata-kata yang jelek. Subhanallah. Gimana Ki? Kalau Said yang menemukan itu. Coba sekarang. Dari hasil perkawinan ini lahir seorang ulama besar. Kalau saya sebut namanya, siapa coba? Siapa coba? Abu Hanifah bin Nu'man. Abu Hanifah itu Nu'man. Hasil apa? Muraqabah tadi. Subhanallah. Ya. Nah, kisah-kisah ini kita terapkan kepada anak-anak. Orang Amerika ini umumnya dibandingkan dengan orang kita, itu mereka honest, kan, jujur,
betul nggak? Ngomongnya benar, janji tepat, ya. Tapi dasarnya bukan muraqabah. Nah, kalau dasar bukan muraqabah, meskipun dia memang jujur, ya, tepat janji, tapi kalau ada kesempatan kadang-kadang juga nyeleweng juga. Buktinya apa? Tahun 72 di New York lampu mati selama 2 jam. Apa yang terjadi? Setelah FBI mengadakan investigation, itu hampir semua orang nyuri, termasuk lawyer, polisi, dokter, dokumen. Kenapa? Nggak ada lampu kan? There's opportunity. Tapi kalau orang dasarnya muraqabah tadi, ada lampu nggak ada lampu, sama saja. Ya, itu apa namanya? Al-muraqabah. Ya. Tadi saya sampai kepada anak-anak tentang di antara zikir yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Saya tahu di kamar anak-anak saya, ya. Jadi ada seorang namanya Abdullah Sastari. Orang kagum dengan keistiqomahan dia dari sejak kecil, sejak muda dia sampai dia jadi orang alim, itu selalu istiqomah, lurus. Buat apa rahasianya? Karena saya waktu umur 5 tahun, saya diajarkan zikir sama paman saya. Apa zikirnya? Allahu ma'i. Apa bu? Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allah is with me. Allah bersamaku. Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya. Allah memandangku. Allahu syahidi. Allah saksiku. Apa teman-teman Ibu? Allahu ma'i. Can you say? Allahu ma'i. Allah bersamaku, atau Allah selalu bersamaku. Allahu nadhirun ilayya. Allah selalu memandangku. Allahu syahidi. Allah saksiku. Kata pamannya, nak, baca kalau mau tidur 7 kali ya. Ya, tapi jangan dengan mulut aja, dengan hati juga. Pikirin. Allahumma Allah nadirun ilayya, Allah syahidi. Waktu saya kecil itu hanya hafal cangkem aja, gitu aja kan, anak kecil gitu. Tapi begitu saya mulai umur 8 tahun, 9 tahun, ketika saya mau ngebohong sama orang tua, ingat Allah with me. How can I lie? Allah look at me. Right? Jadi setelah dia remaja, ada gangguan, digoda sama perempuan, ingat ya, Allahu ma'i. Subhanallah. Sedikit tapi pengaruhnya besar sekali. Ya. Saya tanya Bu, saya kadang-kadang drive ya, I5, kan mestinya speed limit 60. Saya lihat kok ada yang jalan 80, 70, saya ikut juga gitu. Tapi tiba-tiba di depan saya lihat orang ngerem, push the brake. Kenapa kira-kira? Ada polisi. Itu muraqabah itu. You see the camera. Betul gak? Nah, kamera mungkin bisa kadang-kadang ada lewat, gak ada kamera kan. Tapi Allah kamera. Makanya bulan puasa ini kan latihan itu. Coba ibu sendirian di rumah kan? Sendirian, kadang anak kemana, bisa gak buka kulkas, 7-Up, jus, kan gitu. Oh, sah cina ya. Betul gak? Atau bapak-bapak bisa kan? Bapak-bapak misalnya kerja jauh, ya kemudian lapar ya, minum es teler. Pulang ke rumah mami makan apa? Lapar nih. Udah makan ya? But you don't do that, right? Ya, karena muraqabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi kita sudah bahas apa Bu? Pertama tadi muahadah, terus
muhasabah, muraqabah. Yang keempat adalah muaqabah. Muaqabah. Muaqabah artinya memberikan sanksi, penalty, punishing oneself for mistake committed. Jadi ketika kita berbuat salah, kita buat penalti. Ya? Karena kalau kita berbuat salah nggak bikin penalti, berarti is okay. Makanya dalam Quran ada dua selalu kan, thawab sama apa bu? Iqab. Thawab apa? Iqab. Apa thawab artinya? Pahala. Iqab siksaan kan? Selalu. Pahala dan siksaan adalah penting untuk pendidikan. Anak tanpa ada dua nggak mungkin jadi anak beres. Betul nggak? Kalau anak kita belajarnya baik, dia ngaji Quran baik, mesti dia apa? Dipuji kan? Malah dikasih. Saya masih ingat waktu saya umur 5-6 tahun, kalau hafal juz amma sama abah dikasih pas sepeda zaman dulu kecil tuh. Bukan main semangatnya itu. Itu penting. Paling tidak, wow, ini anak bapak baru nih. Puji. Kalau anak misbehave di masjid atau ngomong keluar kata-kata yang tidak baik, mesti penalti itu. Saya masih ingat dulu, saya ngomong nggak kata sama ayah saya ditaruh cengek, cabai itu. I never forget it. This is wrong. Ada orang di tempat saya namanya Jina. Jadi dibilang waktu saya kecil, makanya kan anak-anak di gereja kan behave good kan. Coba lihat di gereja anak-anak. Nah, ada yang kayak anak kita, lari sana sini. They good. Jadi pernah dia misbehave, dia ngomong keras dikit. Itu pulang, ibu saya ceramah seharian. And never tolerate. So he said, I never forget that. Right? This is very important. Ya. Coba lihat Umar bin Khattab. Dia rupanya lagi enak ngurus kebun sana sini. Ada orang lewat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, kok banyak orang? Dari mana? Habis salat asar. Ya Allah, saya ketinggalan salat jamaah karena kebun ini. Udah mulai besok bukan punya saya lagi. Itu kebun disedekahkan. Bisa nggak bu besok? Ketinggalan subuh, Lexus not mine anymore. You give your Honda, atau kalung hilang. Dia sahabat kebun dikeluarkan as a penalty. Ya, we have to do that. Pokoknya saya kalau besok ngomongin orang, I have to give $50 to the masjid. Kan berat ya? $50 no. Betul. Pokoknya saya kalau miss fajar you have to do that. Ada lagi sahabat kalau hatinya keras, dibikin kuburan di belakang, bikin kuburan, masuk kuburan. Tutup sendirian. Rasain lo, kubur sekarang nih. Hatinya lunak lagi. So we have to do that. Karena kalau enggak nanti enggak, any dosa kalau dibiasakan enggak ngerasa dosa, benar? It's not sensitive anymore. Coba bapak enggak pernah bohong. Tiba-tiba ngebohong gimana? Masya Allah, kunaon bohong. Tapi kalau biasa gimana? Saya ngebohong dia percaya. Malah bangga itu. Semua dosa. Kalau dibiasakan nggak merasa dosa. Makanya perlu ada penalti tadi. Ada seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Dalam perang Khandaq itu ada Yahudi Banu Quraidah melanggar perjanjian. Mestinya dia membela Nabi, malah dia membela musuh. Oleh karena itu oleh Nabi dikepung, blockade. Nggak boleh masuk makanan dan sebagainya. Sampai seminggu mulai mereka merasa sengsara. Akhirnya dikirim utusan supaya dikirim kepada kami Abu Lubabah, teman lamanya. Abu Lubabah dia salah seorang dari antara pemimpin orang Ansor di Madinah. Datang Abu Lubabah. Orang Yahudi pintar. Anak-anak selalu nangis, ibu-ibu nangis. Lihat Rasulullah, lihat kita hidup jadi sengsara. Gimana sekarang? Menurut ente katanya, apa kita nyerah saja atau fight back?
Kata Abu Labah, fight back. Jadi Abu Labah terpengaruh lagi. Ingat teman lama ini. Kalau enggak gimana? Maksudnya apa? Wahai Nabi, kamu akan dibunuh semuanya. Padahal Nabi nggak pernah ngomong gitu kan? Nabi nggak pernah begitu kan? Jadi gini, waktu bilang gini, astagfirullah. Kenapa saya bilang gitu? Langsung sadar, langsung pergi ke masjid. Diikat tangannya di salah satu tiang masjid. Kalau ibu ke masjid, itu di daerah laki-laki tapi ada namanya Ustuanah Taubah, tiang tobat. Masih ada sekarang. Itu tiang tobatnya Abu Lubabah. Ngikat gini, pokoknya saya nggak mau makan, nggak mau minum sampai Allah memberikan hukuman kepada saya. Waktu Nabi dengar, kalaulah dia datang kepada saya akan minta sama Allah supaya diampuni. Tapi dia sudah memilih jalan itu. Hampir seminggu sudah lemas. Tiba-tiba Rasulullah senyum. Kata Ummu Salamah istrinya, kenapa senyum? Ada ayat turun yang membebaskan menerima tobatnya Abu Lubabah. Boleh saya sampaikan? Boleh. Disampaikan. Abu Lubabah, saya nggak mau melepaskan ikatan ini sampai Rasulullah yang nyampaikan. Itu dalam surat At-Taubah ya. Wa akharuna tarafu bidunubihim, di antara mereka ada yang mengakui kesalahannya. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a, yang suka mencampurkan antara amal baik dan amal buruk. Asallahu yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah memberikan taubat. Innallaha Ghafur Rahim. Datang Nabi, kemudian mabruk, congratulations. Berarti kan dijamin itu taubatnya. Pertanyaan sekarang, ini menunjukkan bahwa sahabat itu sama seperti kita, kadang-kadang berbuat salah. Apa bedanya? Yang pertama, sahabat tidak pernah lost hope, tidak pernah putus asa. Bahaya itu Ustaz. Saya mah udah keterlaluan. Ya Allah, dari muda sampai sekarang udah gak ada harapan. You can condemn yourself but don't condemn Allah SWT. Saya pernah ceritakan dulu, siapa paling jahat di dunia nih? Siapa bu? Firaun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, Harun, go to Fir'aun. Karena Fir'aun adalah sombong. Faqula lahu qawlan layyina. Subhanallah. Fir'aun yang jahat, yang bengis, apa kata Allah? Berkatalah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Jadi ibu kalau suami galak bilang, mana lebih jahat, Fir'aun atau aku? Fir'aun aja suruh ngomongnya lemah lembut ya. Sama juga suaminya. Ya. Apa kata Allah? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Barangkali Firaun mau dengar. Barangkali Firaun mau maksudnya apa? Meskipun Firaun sudah membunuh ribuan bayi, ngaku Tuhan, kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan terima. Allah. Kenalah Allah itu Rahmanur Rahim. Jadi jangan sampai kita buruk sangka sama Allah. Yakin. Itu satu. Apa yang kedua, sahabat itu? Begitu dia berbuat dosa, langsung tobat. Abu Lubabah kan nggak ke rumah dulu, kan malu di masjid. Kunaon mana? Saya nggak bohong, kan malu kan? Kita kan walaupun kita berdosa, ngumpet-ngumpet, enggak. Is it di masjid? The embarrassing? No, I don't care. Yang penting Allah maafkan saya. Jadi nggak pernah putus asa. Yang kedua langsung tobat. Yang ketiga apa? Tidak, never justify the sin. Nggak pernah diambil alasan. Kan kita, kalau kita gimana? Rasulullah, ya saya tuh keselip, nggak sengaja sebetulnya. Kan gitu. Kayak Usama. Jadi waktu satu peperangan, Usama melihat ada orang, itu bukan main, dia selalu pertama. Dan orang itu yang bunuh banyak jenderal-jenderal muslim. Kata Usama, ini kalau saya bunuh dia,
pasti setengah perangnya beres. Karena yang paling hebat nih, jadi Usama dengan temannya, dia sneak like this. Ketika dia meleng, pukul dia, jatuh dia, pedangnya jatuh, mau dibunuh, orang bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibunuh juga mau Usama. Waktu dilaporkan sama Nabi, kata Nabi, Usama, dia sudah mengucapkan syahadat. Iya. Kenapa dibunuh? Rasulullah itu pura-pura. Dia sudah ketakutan, sudah kepepet katanya. Kata Nabi, apa kamu buka hatinya? Ya enggak. Bagaimana nanti kalau itu syahadat benar di depan Allah? What you going to say to Allah? Itu Usama, ya Rasulullah, kamu minta ampun sama Allah. Aku bisa apa-apa. Para Usama itu seorang anak angkat Nabi itu. Kan Zaid ayahnya kan. Itu kata Aisyah, saya jatuh cinta kepada Usama karena waktu kecil kalau ingusan sama Nabi sambil lidahnya digini. Nabi membersihkan ingusnya dengan lidah Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat cinta sama Usama itu. Nah sekarang Usama berbuat demikian kan? Ya. Nah, kalau kita Usama gimana kira-kira? Ngomongnya gimana? Kita mungkin kayak film India di dramatik. Nabi, saya kan masih muda, saya nggak tahu. Nah, gitu. Kita anak-anak gitu kan, cari alasan. Usama, Allah ya, andaikan saya ini nggak pernah lahir di dunia ini. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lagi mukulin pembantunya. Nabi di belakang bilang, Sa'ad, ada yang lebih kuasa daripada kamu. Allah lebih kuasa daripada kamu. Begitu lihat Nabi, itu langsung dibebaskan itu anak. Ya kamu bebas. Kalau kita gimana? Rasulullah, you don't know what he did. Tapi artinya betul, Sa'ad nggak mungkin mukul ke apa? Berbuat salah kan? Dia kan mencuri. Sahabat never justify the sin. Kalau berbuat salah, sudah terima. Nggak pakai alasan. Tadi 4 apa? Apa itu kelebihan sahabat kalau berbuat dosa? Yang pertama apa? Tidak pernah putus asa. Yang kedua apa? Langsung tobat. Yang ketiga apa? Never justifies. Yang keempat selalu they follow up bad deed with good one. Jadi kalau berbuat dosa langsung berbuat baik. Maka tadi itu kan. Jadi kalau ibu ngomongin apa? Kasih sedekah. Begitu kita berbuat sesuatu yang jelek, kita berbuat sesuatu yang baik. Ya. Itu yang disebut dengan al-mu'aqabah. Yang terakhir adalah al-mujahadah. Striving for the best. Ya. Dia kata-kata jihad, artinya kita berjuang ya untuk melawan dua musuh. Apa itu? We have two enemy. What's that? Di luar, di dalam. Apa yang di luar? Who's our enemy in the front? Come on. Siapa lawan kita di depan? Syaitan kan? Allah mengatakan, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kemudian yang kedua apa? Hawa nafsu. Nah, karena yang kedua ini bukan musuh yang gampang, oleh karena itu perlu apa? Perlu mujahadah. Baik. Coba lihat, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Dia selalu menservis Nabi. Kalau musim dingin, selalu dia mematangkan air, kasih ke Nabi. Kata Nabi, Rabi'ah, minta Allah. Kamu mau apa? Minta Allah. Kita gimana misalnya? Sama Nabi, minta Allah. Kita minta apa kira-kira? Rezeki yang nomplokan, rumah yang bagus. Apa permintaannya? Ya Rasulullah, sohbatak fil jannah. I want to be your company in Jannah. I want to be what? Your company in Jannah. This was the dream. Apa kata Nabi? Oke. Karena kamu selalu menservis saya jamin. Enggak. Apa kata Nabi? He said, inni ala nafsika bikathatis sujud.
tolonglah kamu melawan hawa nafsumu dengan membacakan sujud. Artinya dukhulul jannah is not free. Even you helping me, you have to do something. Jihad. Right? Nah, mana lebih berat, jihad melawan setan, jihad melawan hawa nafsu? Hawa nafsu. Karena setan mah baca a'udzubillahi minasyaitonir lari kan? Hawa nafsu? Coba maaf ya, bapak-bapak digoda sama Nancy. A'udzubillah, what do you say? Ya. Oke, sebagai penutup ya. So jihadun nafs. Setiap kita mau jihad itu perlu apa? Kalau kita mau perang, Bu, orang mau perang perlu apa, Bu? Perlu persiapan, perlu apa lagi? Senjata kan? Ya. Nah, jihad melawan hawa nafsu perlu senjata. Apa senjatanya jihad melawan hawa nafsu? Yang pertama, kita harus tahu tentang hawa nafsu itu. Ada 3 hawa nafsu kan? Apa itu? Setiap posisi selalu saya jelaskan. Mesti hafal. Come on. Setiap hasad ini saya bahas ini. Apa itu? 3 hawa nafsu. Apa itu? Nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. So you have to know this. Nafsul ammarah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Nafsul ammarah. Ya, inginnya rileks, inginnya gunjing, inginnya ngerumpi, inginnya ngebohong, selalu itu nafsu. Nafsul ammarah. Yang kedua, nafsul lawamah. Itu nafsu yang selalu mengkondem, selalu merasa guilty when you do something wrong. Itu nafsul lawamah. Itu yang bagus. Allah puji itu. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Kasarnya kalau kita ingin tahu, kita ini masih di level mana? Lawamah, ammarah, mutmainnah. Lihat kalau kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah malah kita bangga, itu berarti apa? Kita masih rendah. Nafsul ammarah. Kenapa? Kesiangan subuh. Relax. Tapi kalau kita astagfirullah, kenaon? Subuh kesiangan. Itu bagus itu. Ya Allah, enggak salat witir saya tadi. Ya Allah, saya enggak khatam-khatam Quran. You menyesali perbuatan. Itu adalah nafsul lawamah. Seperti Abu Hurairah tadi, berbuat salah langsung ke masjid kan? Nah, kalau sudah selalu begitu timbul apa? Nafsul mutmainnah. Nah, untuk melawan hawa nafsu ini apa senjatanya? Yang pertama adalah sabar. We need patience. Yang kedua, mengingat akibat kalau orang selalu mengikuti hawa nafsu. Ibu kalau punya anak berapa lama disapi, Bu? Disusuin 2 tahun. Zaman dulu kalau disapi pakai apa? Saya ingat itu ditaruh sesuatu yang pahit. Adik saya kan, jadi semalaman saya lihat adik saya nangis terus. That's the only way. Sekarang pakai apa? Nggak tahu saya sekarang. Enggak ya? Pakai jadam. Ya. Berarti nafsu itu apa? Mesti diputus. Untuk mutus gimana? Semalaman nangis itu. Saya masih ingat. Nah, nafsu juga begitu. Mesti dilawan. Say no. Tapi mesti lama itu. Ini exercise. Mulai dari sekarang bulan puasa ini bulan apa, Bu? Bulan passion kan? Jadi kalau suami istri masih bertengkar, masih marah-marah, so why you fasting? Malah dalam Quran Allah di tengah-tengah bicara puasa, bicara masalah suami istri. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Right? Yang terakhir, kita malam ini adalah malam nuzul Quran kan? Kenapa ayat-ayat Quran kalau kita salat kita nggak bisa nangis, sulit untuk khusyuk? Kenapa itu? Ibu kalau punya komputer kadang-kadang nggak jalan. Kenapa itu bisa? Virus.
ada virus ya. Atau kotor ya, mesti diapain Bu? Bersihkan. That's the problem. We have to clean. Di antara penyebab kita, you can connect because something wrong. Right? Sekarang kalau pintu tertutup, kita ada bisa masuk gak? If the door is closed, can you go inside? No. What you have to do what? You have to open. So the Quran cannot go inside because you're not open. It's locked. Locked with envy, jealousy, arrogance, greed, love too much dunya. Makanya di antara yang akan dapat Lailatul Qadar adalah yang hatinya bersih. Salamuni hatta matla'il fajr. Salam, you feel peace. Right? Ya. Itulah ya, jadi 5M Bu. Apa yang pertama tadi? Yang pertama kamu al-mu'ahadah. We have to renew your oath. Selalu mengadakan komitmen dengan janji dengan Allah, suami istri, anak kita. Yang kedua apa? Muhasabah. Selalu mengevaluasi diri kita, perbuatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Right? Salat kita. Apa yang ketiga? Al-muraqabah. Selalu mawas diri bahwa Allah is watching you. Allah bersama kita. Apa zikirnya tadi? Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Tulis tahu di kamar anak-anak, supaya anak-anak baca tiap hari lihat. Right? Pertama, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allah selalu bersamaku. Yang kedua, Allah selalu melihatku. Yang ketiga, Allah adalah saksiku. Allah bersamaku, kita tenang terus. Allah melihat kita, hati-hati kan. Allah saksi nanti hari kiamat. Ya? So, muahadah, muhasabah, muraqabah. Apa yang keempat? Muaqabah. Setiap kita berbuat salah, we have to put what? Penalty. Do something. Penalty macam-macam. Kalau kita sombong, gimana penaltinya Bu? Coba kira-kira. Sombong nih, gimana caranya? Penaltinya? Hah? Ya, bersihkan kamar mandi, masjid. Right? Itu ada seorang imam besar, saya katakan dulu, Imam Syekh Sya'rawi, terkenal di masjid di mana-mana itu, sedunia dia, karismatik. Anaknya nyari dia nggak ada, di mana ini? Cari-cari, akhirnya apa? Di masjid. Ada orang lagi bersihin kamar mandi. Kan kamar mandi di sana kan kayak nggak begitu bersih kan. Ditanya, Pak, lihat orang tua saya nggak? Lihat ayahnya. Ayah, what you doing? Dia bilang, setan selalu membisikkan, you are good speaker, you are charismatic. Saya ingin kasihkan sama setan, I am nothing, saya ini tukang bersih. Jadi kadang-kadang ditunjukkan dengan apa? Dengan tingkat, apa namanya? Ya. Dan terakhir apa tadi? Mujahadah. Yang 4 ini nggak mungkin berhasil tanpa adanya mujahadah. Ya. Jadi mudah-mudahan 5M ada manfaatnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. I think you have 5 minutes. Kalau ada pertanyaan silakan.